Tan Hao Yue, kau sangat mengecewakanku. Bukan hanya kau berselingkuh saja, tapi juga menyewa pembunuh untuk celakai Qian Qian. Tidak benar, aku tidak pernah melakukan itu. Pewaris sosialita kota Hai, Tan Hao Yue, memiliki kehidupan pribadi yang skandal. Sekarang, dia semakin menggila, menyebabkan gadis tak berdosa menjadi cacat permanen. Dia yang menjebak. Apa kau benar-benar berpikir aku masih akan percaya kebohonganmu? Kau benar-benar mengecewakanku, Tan Hao Yue. Mulai saat ini, pertunangan kita dibatalkan. Jangan. Fu Heng, tunggu. Jangan pergi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kau keluar dari pintu itu, aku akan mati di depanmu. Selain trik ini, apa yang bisa kau lakukan? Baik Qian Qian, kau menjebakku. Kapan aku mengkhianati Heng? Kapan aku menyewa pembunuh untuk membunuhmu? Ini semua rencanamu. Kau benar, kakak. Aku akan memastikan reputasimu hancur dan membuat Heng membencimu. Kenapa kau, pewaris bodoh, memiliki segalanya, sementara aku merangkak dalam bayangan? Semua yang kau miliki akan segera menjadi milikku. Kakak, video skandal itu, perselingkuhanmu, tersebar di mana-mana. Saat rencanamu runtuh, kau tidak tahan dan bunuh diri. Tidak ada yang akan mempertanyakannya. Cepatlah mati. Berikan posisimu kepadaku. Mulai sekarang, aku akan mengambil priamu dan mencuri kebahagiaanmu. Heng, tolong aku. Aku tidak mau mati. Rencana apa lagi yang kau buat? Tidak, aku mohon padamu. Tolong aku. Dandanannya bagus. Aktingmu juga semakin baik, Tan Hao Yue. Kamu yang sekarang memang membuatku terkejut. Aku sudah sekarat, Fu Heng. Jika kau keluar dari pintu itu, aku akan mati di depanmu. Kau sudah merendahkan diri sampai begini. Kau benar-benar membuatku jijik. Jangan hubungi aku lagi. Mati saja jika mau. Heng, berjanjilah padaku, kau akan selalu baik padaku dan tak pernah meninggalkanku. Bodoh, aku janji hanya mencintaimu seumur hidup dan tak pernah meninggalkanmu. Aku tidak percaya, bersumpahlah. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Kau pembohong. Pak Fu, Qian Qian, sejak ayah Qian Qian meninggal, kami berdua selalu dijaga olehmu. Kami sungguh berterima kasih. Kami tak pernah punya niat tersembunyi. Tapi kenapa tunanganmu tak bisa menerima Qian Qian? Kenapa dia melakukan hal ini? Sekarang Qian Qian cacat permanen. Dokter bilang dia tak bisa punya anak. Bagaimana dia bisa menikah? Qian Qian, Ibu, aku akan menikahinya. apa katamu? Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Qian Qian tak akan menerima penderitaan ini. Aku akan menikahinya, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Jangan laporkan Tan Hao Yue.
dia masih tak bisa lupakan wanita itu. Setelah semua jebakan licik kita dengan skandal yang kita buat, dia tetap tak bisa lupakan dia. Untuk melindunginya, dia bahkan setuju menikahimu. Tak apa, kita sudah memancingnya. Masuk perangkap kita, wanita itu sudah mati. Kita punya waktu, aku tidak percaya tidak bisa menaklukkannya. Pak Fu, apakah Anda benar-benar akan menikahi Nona Bai? Apalagi yang bisa kulakukan? Ayahnya menyelamatkan nyawaku, ini kewajibanku untuk menjaga dia dan ibunya. Sekarang Hao Yue membuatnya tidak bisa punya anak selamanya dan menghancurkan masa depannya. Jika aku tidak bertanggung jawab, siapa lagi? Jadi Anda dan Nona Hao Yue sudah tidak punya kesempatan lagi? Fu Hong, aku mencintaimu. Oh, Tapi Anda jelas masih mencintainya. cukup. Sejak dia mengkhianatiku, kami sudah tidak mungkin bersama. Sekarang keluarga Bai akhirnya setuju menarik tuntutan. Kuharap dia belajar dari kesalahan ini, mengingat baik-baik pelajaran ini, dan tidak bertindak semaunya. Seperti dulu lagi, sudah kulakukan semua yang bisa kulakukan untuknya. Bos, Bagaimana? ada apa dengan Anda? Aku baik-baik saja. Sudah hubungi dia? Aku sudah hubungi beberapa kali, tapi Nona Hao Yue tidak angkat. Biar aku coba. Halo, nomor yang Anda. Keluarga Fu benar-benar kaya. Pernikahan mewah seperti ini belum pernah ada di kota Hai. Semua keluarga elit hadir di sini, pasti pengantin wanita sangat disayangi. Katanya, pengantin wanita bukan dari keluarga kaya, hanya gadis biasa berasal dari kalangan sederhana. Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaannya. Kisah ini adalah bukti cinta sejati. Akhirnya kamu dapat yang diinginkan. Pernikahan ini seharusnya milik Tan Hao Yue. Sekarang semuanya milikku. Tan Hao Yue, aku curi pernikahanmu, ambil priamu, dan rebut posisimu. Cari yang lebih baik di kehidupanmu yang lain. Bagaimana mungkin? Kamu sudah telepon berkali-kali. Kenapa Nona Hao Yue tidak menjawab? Apa yang harus kita lakukan? Apa dia masih akan datang ke pernikahan hari ini? Awalnya aku ingin memberi dia penjelasan terakhir, lupakan saja. Tidak datang juga bagus. Pernikahan dimulai, mari sambut mempelai wanita dan pria. Menikah ke keluarga Fu, putrimu sungguh beruntung. Status sosialnya akan melambung. Sebagai mertua CEO grup Fu, Anda akan masuk kalangan elit. Aku tersanjung. Jika perlu bantuan apapun, beritahu aku saja. Fu Heng dan Bai Qian, apakah kalian bersedia membuat sumpah satu sama lain? Dalam susah atau senang, sakit atau sehat, sukses atau gagal, maukah kalian saling menyayangi dan merawat, menghormati dan menghargai? Tetap setia selamanya sampai maut memisahkan. Aku bersedia. Kamu sayang bersyuri. Kamu tidak bersedia. Tan Hao Yue, bukankah kau sudah... Sudah apa?
sudah mati. Kau kecewa, bukan? Bukankah ini Tan Hao Yue, pewaris keluarga Tan? Dia datang untuk mengacau pernikahan? Berani-beraninya muncul setelah melakukan kejahatan. Jika jadi aku, lebih baik aku mati saja. Perempuan tak tahu malu, beraninya kau mengganggu pernikahan. Seret dia keluar. Usir dia. Keluar, keluar. Kakak, aku tak tahu kenapa kau mengatakan itu. Aku tahu kau benci aku. Karena merebut Kak Fu Heng. Baik, akan ku kembalikan dia padamu. Qian Qian, kenapa kau di sini? Mau merusak pernikahanku? Tepat sekali. Aku datang untuk merusak pernikahanmu. Kau sungguh tidak tahu malu. Kita sudah berpisah. Siapa yang kunikahi bukan keputusanmu. Tak peduli kau menikah dengan siapa. Tapi hanya tak boleh menikahi dia. Kenapa? Dia tak layak. Lalu kau layak? Jujur saja, aku tak mau sampah sepertimu, tapi aku ingin dengar kesalahan apa yang kulakukan sampai tak layak untukmu. Kau masih tak tahu malu mengatakan kau nggak bersalah? Karena kau mau dipermalukan. Maka aku akan jelaskan padamu. Coba jawab, siapa yang ketahuan selingkuh saat pertunangan? Siapa? Yang membuat baik yang kian mandul? Tan Hao Yue, kau membuatku muak. Aku belum pernah lihat perempuan sejahat ini. Aku tak mau melihatmu. Enyahlah, pergi dari pernikahanku. Kau berani memukulku? Aku berani. Bodoh dan sok benar, hanya dengar kata sepihak. Fu Heng, akulah yang seharusnya kecewa berat. Dengan apa kau mengira aku masih mencintai orang sepertimu? Saat kau menutup panggilanku, kau sudah tak pantas denganku. Tan Hao Yue, kau... Apa? Jangan sok suci. Aku datang ke pernikahanmu hari ini bukan untukmu. Ini semua demi dia. Semuanya. Hari ini, aku datang ke sini untuk mengungkap sifat asli baik Yang Qian. Aku akan membersihkan namaku dari fitnahnya. Dia akan kubuat menebus dosa. Tan Hao Yue, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Aku tak pernah menuduh tanpa bukti. Baik Yang Qian, selama setahun ini, kau fitnah aku dengan dusta, beri obat tanpa izin, curi rahasia perusahaan, sogok pejabat, menculik orang, bahkan mencoba membunuh. Masih berani adakan pernikahan? Serahkan diri sekarang, atau hadapi penangkapan di depan umum. Pilih salah satu. Ada apa spot ini? Nona Tan tampaknya datang dengan persiapan. Tuduhan-tuduhan ini terdengar sangat familiar. Tentu saja terdengar familiar. Tan Hao Yue, reputasinya hancur karena skandal itu. Kenapa pengantin terlihat sangat ketakutan? Jangan-jangan ada yang tidak beres? Sialan, kenapa perempuan itu masih hidup? Tidak, aku tak bisa biarkan dia menghancurkan semua yang sudah kami perjuangkan. Qian Qian, Nona Tan, memang kami berasal dari kalangan biasa, tak punya kuasa atau pengaruh. Tapi kau tak bisa seenaknya memfitnah putriku. Qian Qian baik dan lembut sejak kecil. Dia bahkan tak berani membunuh serangga. Mana mungkin dia melakukan kejahatan itu? Maafkan aku, kakak. Aku tahu kau membenciku karena merebut Kak Fu Heng. Tapi aku tak bisa mengkhianati nurani dan menanggung semua tuduhanmu karena jelas kaulah pelaku semua kejahatan ini. Benar, aku ingat wartawan membongkar kebenaran. Di pesta pertunangan Fu Heng dan Tan Hao Yue, bukti perselingkuhan Nona Tan terbongkar. Kita semua menyaksikannya secara langsung. Bukankah ini semua ulahmu? Berani-beraninya kau jadi korban sekarang. Cukup. Tan Hao Yue, beraninya kau menyebut itu. Kaulah dalang semua ini. Tapi Qian Qian terus bersabar, karena dia malah menyuruhku melupakannya. Sekarang kau malah memfitnahnya, kau sudah tak bisa ditolong lagi. Seseorang, bawa dia pergi, dia tak diundang di pernikahanku.
terima saja takdirmu. Kakak, terima saja takdirmu. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Halo Pak Ji. Ji Yanzuo, kau tak dirawat di rumah sakit, kenapa datang ke sini? Sebagai ahli medis terbaik Kota Hai, aku datang membantu Yue menyembuhkan tuli, buta, dan kesombongan seseorang. Apakah ini dekingmu? Kau pikir Ji Yanzuo sendirian bisa lindungi kau dari hukuman dan mengacau pernikahanku? Pak Fu, apakah aku bisa lindungi dia? Bukan keputusanmu. Kalau tak salah ingat, hotel mewah ini milik keluarga Ji. Dengan satu kata dariku, pernikahanmu akan... Tidak, jangan, pernikahan harus lanjut, Kak Heng. Cukup, katakanlah, sebenarnya apa maumu? Aku datang hari ini untuk membantu Yue. Sampai konflik Yue dan Bai Chengqian selesai, tidak ada yang boleh ikut campur, tidak ada yang boleh pergi. Aku yakin kalian bisa menghargaiku untuk menikmati pertunjukannya. Saat orang kelas atas berseteru, kita yang kelas biasa pasti kena imbasnya. Kita tak bisa lawan keluarga Fu atau keluarga Ji. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Selamatkan diri dulu. Tentu kami bersedia. Ya, aku sangat bersedia. Bukan hanya satu pertunjukan, 100 pertunjukan pun kami mau tonton. Siapa yang berani menolak? Yue, semuanya sudah siap. Hari ini adalah panggungmu. Yue, semua sudah siap. Hari ini adalah panggungmu. Kasihan sekali aku dan anakku ini, kami tak punya tempat berlindung. Kini, bahkan Qian terus menerima penghinaan. Mengapa nasib begitu kejam padaku? Bagaimana aku hidup lagi, Qian? Ibu. Bibi Mei, tenang saja. Jika Qian memang tak bersalah, aku tak akan biarkan siapapun memfitnahnya dengan tuduhan kosong. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Berhentilah bersembunyi, kau tak bisa lari. Kakak, aku tak paham yang kau katakan. Kenapa menuduhku? Aku tak melakukan ini, tak ada yang akan percaya kebohonganmu. Jadi kau tetap tak mau mengaku. Kakak, aku tak bersalah. Mengapa harus menyerahkan diri? Baiklah, karena kau menyangkal, akan kuperlihatkan semua bukti agar kejahatanmu terbongkar. Tunjukkan buktinya. Kakak, kau pasti bercanda. Aku tidak berbuat salah. Mana ada bukti? Tak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Bai Qian, jika kau nggak mau orang tahu, maka jangan lakukan perbuatan itu. Dulu aku bodoh karena tak pernah mencurigaimu. Kalau nggak, kau tak akan berdiri di sini hari ini. Bai Qian, mau tebak? Bukti pertama. Aku tak bersalah. Bagaimana aku tahu? Bualanmu takkan berhasil. Sudah berlalu begitu lama. Aku tak percaya kau tak bisa dapatkan bukti. Jangan harap bisa menakutiku. Benarkah? Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia memilikinya? Bukankah aku sudah menghancurkan ini? Terlihat familiar, bukan? Aku tak pernah lihat ini. Apa yang mau kau lakukan? Cuma mau melihat-lihat saja. Ini cuma flash disk biasa. Ini bukan bukti sama sekali. Kakak, kau mau memalsukan bukti untuk menjebakku? Aku akan segarkan ingatanmu. Di pesta pertunangan, bagaimana kau memfitnahku? Tunjukkan berkasnya. Biarkan semua lihat pelaku sebenarnya yang tak bermoral dan tak tahu malu. Ini... Sudah tak sabar, Hao Yue. Aku pastikan kau menikmati ini. Lakukankah tuh video ini yang diputarkan di acara pertunangan Nona Tan? Seingatku, Pak Fu sudah menutupinya. Nona Tan sudah gila, membuka aib sendiri di publik. Benar, ini membuktikan apa? Ya ampun, berani-beraninya dia memutar ini. Sungguh tidak tahu malu. Tan Hao Yue, kau sudah gila? Video begini tak pantas ditayangkan. Matikan sekarang juga. Benar kakak. Bagaimana bisa kau sebarkan ke publik?
Tahukah kau berapa usaha yang Kak Heng lakukan untuk menutupi ini? Tahukah kau waktu dan sumber daya yang dikeluarkannya? Kenapa harus ditutup? Video ini palsu. Itu bukan aku yang ada di video. Itu Bai Qianqian. Kenapa aku harus malu? Kakak, aku tak tahu niatmu. Tapi apapun yang kau lakukan, tak akan bisa mengubah kenyataannya. Kak Heng sudah bilang, hanya kau yang punya tanda lahir bunga persik. Maafkan aku, Kak Heng. Aku tak sengaja keceplosan. Jangan ikut campur, Tan Haoyue. Beri kau kesempatan terakhir. Jangan terlibat dengan masalah ini lagi. Hancurkan video ini sekarang juga. Jangan harap ini buktiku. Hanya ini yang bisa membersihkan namaku. Jadi menurutmu, aku tak seharusnya turun tangan, menghapus rekaman, membayar orang, atau menuduhmu tanpa alasan? Tepat sekali. Fu Heng, kau yang bodoh, kau sudah memfitnahku. Dan biarkan Bai Qianqian memfitnahku. Kalian berkolusi dan menghancurkan hidupku. Aku bodoh? Berkolusi? Aku yang mencelakaimu? Kalau begitu katakan, siapa lagi yang punya tanda ini selain dirimu? Dulu aku melihatnya sendiri. Kau kecewa, ya? Kenapa? Kenapa? Mengapa bisa tidak ada? Apakah dulu aku bersalah padanya? Kak Heng, pasti ini ulah kakak. Pasti Dr. Ji yang menghilangkan tanda lahirnya. Ya, pasti begitu. Tan Haoyue, jangan kira kau bisa menipuku lagi. Jangan buru-buru. Aku punya segudang bukti. Mari kita lihat siapa yang bodoh di sini, siapa yang menyebar kebohongan, dan siapa yang memfitnahku. Tunjukkan bukti berikutnya. Apa ini? Ini gelas dari acara pertunangan kita. Ini bisa membuktikan segalanya. Kakak, selamat bertunangan. Aku sangat iri padamu. Kau akan bertunangan dengan Kak Heng. Karena kau tahu, aku dan Heng akan bertunangan. Hentikan panggilan mesramu padanya. Nanti orang mengira kalian dekat. Aku tahu. Jadi, maukah kakak terima ucapan selamatku sekarang? Jangan khawatir. Aku takkan berbuat nekat. Kau takkan berani. Kakak cantik sekali. Aku harus ke lokasi acara. Ini bukan aku. Tan Haoyue. Biar aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kau kira. Masih mau menjelaskan apa? Kau hanya putus asa mencari pria. Bukan. Aku akan memuaskanmu. Bukan begitu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kau cuma putus asa butuh pria, kan? Bukan begitu. Aku akan memuaskanmu. Bukan. Tenanglah. Bukan aku orangnya. Aku tidak pernah selingkuh. Bukan kau. Kau pikir aku buta? Wajahmu. Tanda lahir di tubuhmu. Tak mungkin aku lupa. Kau anggap aku bodoh? Tidak. Fu Heng, biarkan aku jelaskan. Ini bukan tanda lahir. Ini akan menghilang. Kau harus percaya padaku. Aku percaya. Kau penuh kebohongan. Aku percaya kau hina dan putus asa butuh pria. Tidak boleh. Kita bahkan belum menikah. Lepaskan aku. Mulai hari ini, kau dikurung di kamarmu sebulan. Siapa sangka, segelas anggur bisa menjadi awal kehancuranku. Fu Heng, kau tak tahu, kan? Tato yang kau bilang itu ditato dengan darah merpati untuk lindungi garis keturunan. Untuk memunculkannya, harus minum alkohol. Kuat, minimal 3 jam sebelumnya. Aku bersamamu sejak pagi. Kapan sempat minum alkohol? Bahkan kalau minum dadakan, itu takkan muncul. Video itu palsu. Tanda lahirnya juga palsu. Bagaimana mungkin? Kalau ini tato, kenapa kau tak jelaskan dulu? Jelaskan? Pernahkah kau dengarkan aku? Setiap kali ku coba membahasnya, kau mengurungku. Setiap kali ku bahas ini, kau pukul dan siksa aku.
Bahkan video palsu ini ditemukan Yan Zuo, Fu Heng, kesombonganmu dan aroganmu menghancurkan segalanya. Apa? Tanda lahir ini palsu? Selama ini kukira itu tanda keluarga. Seperti kita tahu, setiap anggota keluarga Tan punya ini. Siapa sangka, ini cuma tato keluarga? Rumor bisa menghancurkan hidup orang. Tampaknya aku salah sangka pada Nona Tan. Kiraan, jadi dia tak pernah selingkuh? Lalu kenapa dia tak selingkuh? Dia masih punya banyak kesalahan. Dia menculik Bai Qianqian, sewa pembunuh, sampai Qianqian cacat permanen. Aku cuma nyatakan fakta. Jika ini saja direkayasa, maka semuanya. Hao Yue, maafkan aku. Maaf tak bisa perbaiki ini. Hari ini akan kubuat Bai Qianqian berlutut dan minta maaf. Kak Heng, maaf, aku tak bermaksud begitu. Hao Yue, ini semua salahku. Bukan salah Qianqian. Dia cuma ingin bersulang untuk memberimu selamat. Bukan salahnya. Dia punya motif terkuat. Dia juga diuntungkan. Kalau bukan karena video palsu dibuatnya dengan Sun Qi dan minuman yang dicampur racun, mungkinkah aku terkena skandal sampai reputasiku hancur? Sudahlah, Tan Hao Yue. Jangan keterlaluan, putriku tak bersalah. Dia tak akan bersama pria sembarangan. Lagi pula, dulu Pak Sun mengejarmu. Sampai satu kota juga tahu. Semua tahu dia lebih menjaga harga dirinya. Tamparan penolakan itu mungkin membuatnya dendam. Benar kakak, ini tak ada hubungan denganku. Mungkin saja Pak Sun dendam. Jadi dia hancurkan yang tak bisa didapatkan. Masuk akal, si anak nakal San itu cuma peduli harga diri. Pak Sun bukan hanya mau harga diri, tapi juga kejam. Cewek yang menolak dia, akhirnya akan menyiksa mereka. Ada yang akhirnya merengek. Jelas sudah, kunci pelakunya. Dengar kakak, aku tak terlibat. Berhenti lempar kesalahan padaku. Sun Qi dulu sekutumu. Kenapa khianati dia sekarang? Benar, Sun Qi. Bai Qianqian, dasar kurang ajar. Bai Qianqian, dasar kurang ajar. Beraninya kau mengkhianatiku. Sialan, bagaimana si bodoh ini bisa tertangkap? Bukankah ini Pak Sun? Mengapa dia ditangkap? Tidakkah kau dengar dia dan Bai Qianqian saling menjatuhkan? Mungkin ada konspirasi di balik ini. Video itu tak mungkin memperlihatkan mereka berdua, kan? Kau omong kosong apa? Aku bahkan tak mengenalmu. Tak mengenalku. Setelah bercinta, kau tidak mengakuiku. Aku tidak begitu, Kak Heng. Aku tak kenal dia. Kak Heng, kau tidak percaya padaku. Kau lebih percaya ucapan anak nakal daripada aku. Jadi di hatimu kau anggap aku perempuan tak tahu malu. Baik, kubuktikan tak bersalah dengan mati. Takkan ku kotori nama baikmu atau ayahku. Qianqian, jangan mati. Ayahmu sudah tiada. Kalau kau mati, aku bagaimana? Cukup. Hao Yue, Qianqian, dan Bibi Mei adalah keluarga dari penolongku. Tak bisa kutinggalkan mereka. Juga takkan kubiarkan mereka difitnah. Lagi pula, hana dengan tuduhan dari Sun Qi saja tak membuktikan apa-apa. Lagi-lagi, dengan alasan penolong, lebih dari 10 tahun kau kunjungi keluarga Bai setiap hari. Uang, hadiah, tak pernah cukup. Haruskah utang ini mengorbankan nyawa anak kita? Ini masih kurang. Haruskah aku mati juga? Oh Yue, kamu hamil? Sejak kapan? Kenapa tak beritahu aku? Aku akan panggil dokter. Kamu sudah tenang? Apa kau pahami ucapanku? Anakmu sudah tiada. Aku keguguran. Kau jadikan anakmu tebusan utang nyawa. Oh Yue, apa maksudmu? Mana mungkin ku pertaruhkan nyawa anakku untuk utang nyawa? Kau berbohong. Lihat sendiri, ini ulahmu.
Tak mungkin. Hao Yue, kau berbohong. Apa yang terjadi? Bagaimana anakku bisa hilang? Apakah kau tak menjaganya? Apa kau sengaja gugurkan untuk balas dendam? Balas dendam? Kau tak layak. Bagaimana anakku hilang? Itu karena kau pilih Bai Qianqian daripada aku saat itu. Utang nyawa itu lebih penting daripada segalanya, kan? Bai Qianqian selalu jadi prioritasmu. 21 Maret, kasus penculikan itu. Bukannya kau yang mengaku diri setia dan berbudi? Antara tunanganmu dan putri penolongmu, kau pilih Bai Qianqian tanpa ragu. Kau yang bunuh anakmu sendiri? Aku tak tahu kau hamil. Bukan kau yang mengatur penculikan itu? Aku yang atur? Tak mungkin aku pertaruhkan nyawa anak sendiri. Fu Heng, kau percaya aku? Sekarang percaya, sudah terlambat. Ku beritahu kau, penculikan ini direkayasa oleh Bai Qianqian dan Sun Qi. Mereka ingin menjerumuskanku. Apa katamu? Kau nggak dengar salah. Dalang sebenarnya adalah Bai Qianqian. Kau korbankan anakmu untuk selamatkan penjahat. Apa yang terjadi? Bukankah dulu dikabarkan penculikan ini direncanakan oleh Tan Hao Yue? Tapi tak ada korban jiwa. Sandera dibebaskan, penjahatnya juga kabur. Belum ada yang mati. Tapi anak Nona Tan dan Pak Fu tewas hari itu. Media tutupi berita ini. Ya ampun, Bai Qianqian memang terlalu kejam. Licik sekali. Kak Heng, aku tidak melakukan ini. Kau juga tahu, saat penculikan itu aku juga terluka. Aku juga korban. Benar, dulu saat penculikan, Qianqian juga diculik. Mana mungkin dia penculiknya? Korban? Bohong. Kalau kau tak memanfaatkanku untuk culik Tan Hao Yue, apa aku bisa sampai di penjara? Ku beritahu kau, kalau aku hancur, kau ikut binasa. Fu Heng, dengar, dialah dalangnya. Dia janji kepadaku, asalkan lenyapkan Tan Hao Yue dan jadikan dia menjadi istrimu. Diam kau, Pak Fu. Jangan percaya ucapan, sampah ini, Qianqian gadis baik. Dasar sialan, tanpa bukti, berani kau fitnah dia. Siapa bilang tak ada bukti? Besok jam 3 sore, aku akan mengajaknya ke hotel, lalu lakukan aksimu, culik kami ke pinggir kota. Buru-buru sekali, aku belum siap. Apa kau yakin Fu Heng takkan tahu? Kita tak bisa tunda lagi. Fu Heng terus di kamarnya. Dari pengamatanku, wanita itu mungkin hamil. Sebelum dia sadar, kita harus akhiri ini. Sudah jelas. Jelas sekali, kan? Masih tak mau mengaku. Jika kau tak jelaskan, temui anakku di alam baka. Kak Heng, kau harus percayaku. Aku tidak melakukannya. Rekaman itu palsu. Pasti dia, untuk alihkan tuduhan, dia menjebakku. Omong kosong. Aku merekamnya untuk jaga-jaga. Kau mengingkarinya. Omong kosong. Aku bersama ibu dan Kak Heng selama ini. Aku tak pernah bicara denganmu. Benar, Pak Fu, dia selalu bersamaku. Dasar sialan. Sialan kau. Cukup. Aku tak mau melihat konflik kalian. Jika kau tak akui rekaman ini, aku punya bukti lain. Kau tak akan bisa menyangkalnya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kemarilah, cepatlah. Lepaskan aku. Akhirnya kau sadar. Sudah. Hao Yue, Qianqian, kalian baik-baik saja? Kalian di mana? Lepaskan mereka.
atau aku bersumpah akan menggunakan semua kekuatan untuk membuat hidupmu sengsara. Pak Fu, kau salah paham. Yang dalam ancaman itu kau, bukan aku. Ayo, biarkan Pak Fu lihat. Sudah jelas sekarang, 2 wanita yang kau sayangi ada di tanganku. Jika kau mau mereka kembali, bawa 50 juta. Kalau tidak, siapa yang akan mati duluan? Qin Yu, suruh Departemen Keuangan siapkan uang tunai 50 juta. Hao Yue, Qian Qian, jangan takut, aku di sini. Pak Fu, kau cepat sekali. Sepertinya kedua wanita ini sangat berarti bagimu. Sudah cukup, uangnya sudah di sini. Lepaskan mereka. Sudah boleh lepaskan mereka. Tentu saja. Pak Fu, pilih salah satu. Apa maksudmu? 50 juta itu hanya untuk 1 nyawa. Jadi, pilih salah satu dari mereka. Berani-beraninya kau menipuku. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Pak Fu, pertimbangkan posisiku. Jika kau bawa kedua sandera, bagaimana aku bisa keluar hidup-hidup? Bagaimana jika kau pasang jebakan di luar? Jadi 50 juta hanya bisa selamatkan 1 orang. Aku akan bawa sandera yang lain. Aku tak buat jebakan apapun. Aku tak peduli. Aku adalah penculik. Masih harus jelaskan padamu. Cepat pilih salah satu. Kalau enggak, mereka berdua akan mati. Baik, aku pilih. Ini baru benar. Sekarang pilihlah. Lihatlah aku ini. Penjahat seperti kami pun perlu sedikit kemanusiaan, kan? Lepaskan penutup mulutnya. Biarkan sandera meronta minta hidup. Mungkin mereka bisa membujukmu. Heng, selamatkan aku tak mau mati. Hao Yu? Kak Heng, Eka, selamatkan kakak saja. Aku tak apa-apa. Qian Qian, kau... Kak Heng, tak masalah. Kau sudah berbuat banyak untukku. Aku sudah cukup bersyukur. Selamatkan saja kakak. Aku tak akan menyalahkanmu. Sudah cukup, baik Qian Qian. Berhenti berakting. Kalau bukan kau yang memancingku, aku takkan diculik. Maafkan aku kakak. Aku juga tak menyangka begini. Diam. Berhenti pura-pura peduli. Fu Heng, siapa yang kau pilih? Aku atau baik Qian Qian? Kak Heng, ini semua salahku. Selamatkan kakak saja. Cukup, jangan menunda waktuku lagi. Kau punya 3 detik. Jika kau tak pilih, berarti dua-duanya mati. Cukup jelas? Fu Heng. Aku tak menyalahkanmu. Maafkan aku, Hao Yue. Aku pilih Qian Qian. Maaf, Hao Yue. Aku pilih Qian Qian. Lepaskan dia. Kak Heng. Fu Heng. Maafkan aku, Hao Yue. Qian Qian adalah putri satu-satunya penyelamatku. Aku harus menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku akan segera cari uangnya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan lukai dia. Fu Heng. Ini tidak mungkin terjadi. Hanya beberapa kali saja. Tidak mungkin aku hamil. Yanzuo, tolong selamatkan aku. Sekarang kamu sudah ingat? Ini cerita lengkapnya. Semuanya. Ini senjata yang dipakai Bai Qian Qian untuk memukulku. Ada sidik jarinya dan darahku di sini. Semua komplotan kecuali Sun Qi sudah dihukum sesuai hukum. Saksi dan bukti sudah diamankan. Bai Qian Qian masih mau menyangkal apa lagi? Taktik Bai Qian Qian yang bisa membunuh ini sungguh benar-benar jahat. Kasihan Nona Tan. Ini sebuah salah, Pak Fu.
beraninya menikahi wanita kejam ini? Kalian pria ini melihat wanita cantik yang kasihan, langsung merasa kasihan. Balas budi apaan? Balas budi juga tak perlu harus menikahinya. Iya, kan menurutku beri uang saja sudah cukup. Hanya saja kasihan sekali bayi itu. Bai Chengqian, aku tak pernah bersalah kepadamu. Sejak ayahmu meninggal, kulakukan segalanya untuk keluarga. Bai, ini caramu membalasku? Ya, aku yang lakukan. Terus kenapa? Gadis tanpa ayah, tak punya dukungan. Dari kalangan bawah, terbuta oleh kekayaan, dan ingin menikah dengan orang kaya. Apa salahnya? Mempertahankan diri adalah hukum alam. Lagi pula, aku yang lebih dulu mengenalmu. Kenapa dia bisa menjadi tunanganmu? Aku tak boleh? Jadi kau menjebaknya dengan segala cara, bahkan membunuh anakku? Kau wanita jahat, Bai Chengqian. Lebih baik aku mati sendiri daripada menikahimu. Kau tunggu saja untuk masuk penjara. Fu Heng, tunggu. Kalau kau melaporkanku, Tan Hao Yue juga masuk penjara bersamaku. Kau lupa? Dia buatku mandul. Kak Heng, jangan lupa, dia cuma kehilangan satu bayi, tapi aku kehilangan kesempatan jadi ibu selamanya. Kalau kau tepati janji kita, sekarang menikahiku, aku akan selesaikan masalahku dengannya. Kalau tidak, aku akan mati-matian dengan kalian. Kalau tidak, aku akan mati-matian dengan kalian. Menyelesaikan mati-matian, Bai Chengqian, kamu kira kamu pantas? Coba saja, paling buruk. Kita masuk penjara bersama. Jangan tuntut Hao Yue, aku setujui. Cukup. Kamu buta dan bodoh, jangan halangi aku membalaskan dendam, menuduhku menyewa pembunuh, bawa orangnya masuk. Itu dia, itu wanita yang kumaksud. Dia dalangnya, ini semua kesalahannya. Ampunilah aku. Bai Chengqian, sekarang tak bisa bicara lagi. Kamu anggap kami bodoh? Siapa percaya aku menyewa pembunuh untuk membunuh diri sendiri, lalu membuat diriku mandul selamanya? Ajak Biwada, Bai Chengqian tidak seperti mau menghancurkan dirinya sendiri. Benar, mana ada wanita menerima dia mandul? Mungkinkah Nona Tan menyewa pembunuh untuk balas dendam? Kalau dikatakan begitu, ini... Awalnya aku ingin menjaga sedikit harga dirimu, tapi kamu malah cari mati. Jangan salahkan aku. Ambilkan rekaman aborsinya ke sini. Biarkan semua melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Jangan. Jangan. Laporan aborsi dari Rumah Sakit Heng Yu. Laporan aborsi dari Rumah Sakit Shuhua. Punyaku ini dari Rumah Sakit Haichuan. Ini dari klinik swasta. Punyaku menunjukkan diagnosis resmi dari rumah sakit umum. Tertulis di sini, pasiennya pernah beberapa kali aborsi hingga robeknya lapisan rahim. Dia mandul permanen. Ada lebih dari 20 laporan di sini. Gak heran gak bisa hamil lagi. Chengqian, ada apa dah ini? Katakan ini tidak benar. Ini semua tidak benar. Cukup, ya. Semua ini milikku. Tapi apa urusan kalian? Kalian termakan kebohonganku karena kalian mudah ditipu. Kalian anggap aku kotor. Tapi kalian kaum elit juga sama saja. Kalian tahu apa? Perjuangan wanita rendahan sepertiku untuk mencapai status kalian? Kalian tahu berapa banyak siasat dan strategi yang harus kubuat? Apa salahku? Hentikan ini, Bai Chengqian. Jangan putar balik fakta. Aku tak pernah merendahkan orang miskin. Aku berusaha membantu mereka. Kau memilih jalan pintas. Daripada kerja jujur, kau ingin menikah untuk menjadi kaya. Untuk itu, kau jual diri, melanggar hukum, korbankan moral. Jangan sok benar dan membohongi diri lagi. Akui saja kejahatanmu. Aku tidak salah, kalian para orang kaya telah menghancurkan hidupku. Apa bedanya tambah orang kaya lagi di dunia ini? Kami kaya, apa yang salah? Harta kami didapat dari kerja keras turun-temurun. Kau mengambil jalan pintas, ambil keuntungan haram. Kau menipu kami semua, menjebak Nona Tan. Masih tak mau mengaku. Kau tak pantas bergabung dengan keluarga terpandang Kota Hai. Kau nodai silsilah keluarga kami.
Mulai hari ini, selama Bai Qian masih ada di sini, keluarga Lin akan memboikotnya. Aku bodoh membela wanita kejam ini. Keluarga Li setuju. Dan keluarga Qin setuju. Aku ikut. Aku juga. Bai Qian, selama pengaruh kami ada, kau takkan bisa bangkit lagi. Kak Heng. Diam, kita tak punya hubungan. Tunggu saja panggilan pengadilan. Fu Heng, ayahku menyelamatkanmu. Saat kau bunuh anakku, hutangku sudah lunas. Bagaimana ini terjadi? Habislah. Semua hancur. Sudah, semuanya. Kini kebenaran terungkap. Sebagai korban utama, aku yang urus. Baik yang kian. Kami percaya keputusanmu, Nona Tan. Kami minta maaf karena percaya pada rumor dan salah paham padamu. Maaf. Maafkan kami, Nona Tan. Maaf. Sudahlah, nama baikku sudah pulih hari ini. Aku sudah puas. Pelaku sebenarnya adalah Baik yang kian. Aku harap kalian semua jangan menilai orang, tapi tahu kenyataannya. Jangan percaya pada rumor. Nona Tan, rumor bisa mencelakai orang. Mulai sekarang, kami pasti akan cari tahu dulu. Tentu. Iya. Nona Tan, bolehkah kami pergi sekarang? Sudah larut malam. Terima kasih, Nona Tan. Ayo pergi. Ayo. Hubungi penegak hukum. Sandiwara ini berakhir sekarang. Surat penangkapan? Bai Qian, dan dalam setahun terakhir, Go Nom, kau lakukan banyak kejahatan. 1. Pencemaran nama baik dengan kabar palsu. 2. Peredaran narkoba ilegal. 3. Mata-mata perusahaan. 4. Suap dan konspirasi. 5. Penculikan yang direncanakan. 6. Percobaan pembunuhan. Kau dihukum mati dengan penangguhan 2 tahun, dieksekusi segera. Penangguhan? Tidak. Aku tak mungkin dihukum. Seperti ini. Bohong. Lepaskan aku. Lepaskan. Putusan sudah tetap. Kejahatanmu adalah percobaan pembunuhan. Korban meninggal, hukuman mati dikukuhkan. Tak mungkin. Buka matamu dengan lebar. Tan Haoyue masih hidup. Hukuman tetap. Laporan medis membuktikan kondisi Nona Tan Haoyue tidak bisa disembuhkan. Kau dapat penangguhan hukuman mati. Bawa dia pergi. Tunggu. Kondisimu terminal. Maksudmu apa? Jelaskan. Kamu tak mengerti? Itu sudah jelas. Saat aku mati, kau akan menghadapi hukuman mati. Sudah kuperingatkan, aku mau kau bayar dengan darah. Mustahil. Ini tak mungkin. Ini konspirasi. Ini konspirasi. Dia sehat walafiat. Tak ada tanda-tanda sekarat. Aku akan menggugat kalian. Aku akan bawa ke pengadilan. Lepaskan. Lepaskan aku. Haoyue, aku salah. Aku buta dan bodoh. Aku yang terlalu sok benar. Aku yang berprasangka. Aku khianati hatiku. Aku mencintaimu. Aku tahu aku salah. Hukum aku sesukamu. Berikan aku satu kesempatan. Biarkan aku memperbaiki ini. Mencintaiku. Aku mencintaimu. Terlambat, Fu Heng. Cinta yang telat tak berarti. Kau tak layak untukku. Kau tak pantas dapat kesempatan. Yue. Haoyue. Haoyue. Minggirlah. Yue, kau baik-baik saja. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Yanzuo, kau tahu. Waktuku mungkin tinggal sedikit. Lepaskan aku. Haoyue. Biarkan aku selesaikan bicara dengannya. Haoyue. Ada apa? Heng, kau tak bisa melihat. Aku sudah sekarat. Bagaimana mungkin? Barusan kau baik-baik saja. Bagaimana bisa kau mati? Kau berbohong, kan? Lepaskan aku. Dengarkan aku baik-baik. Tahukah kau mengapa aku menjatuhkan hukuman mati yang ditangguhkan ke Baik yang kian? Karena tadi malam dia mencoba membunuhku. Aku menghubungimu, aku memohon pertolonganmu. Kau sendiri yang membunuhku dengan tanganmu sendiri. Aku akan membuat kau menyesal seumur hidup.
Aku tak tahan lagi. Tolong aku. Sekarang kau memang sudah hina? Yue, Yue. Yanzuo, lupakanlah aku. Yue. Yue. Bangun, apa yang terjadi? Selamatkan dia, Yanzuo. Bukannya kau ini jenius medis terbaik. Lakukan sesuatu. Selamatkan dia. Kau pikir aku tak mau? Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Pergelangan tangan Yue terluka dalam oleh Bai Qianqian, bak mandi penuh darah, sekamar mandi penuh darah. Nyawanya sudah lama terkuras. Jika bukan karena obat yang kugunakan, kau pikir kau masih bisa melihatnya? Fu Heng, kau akan ingat ini selamanya. Kaulah pembunuh Yue. Kaulah pembunuhnya. Pembunuh. Kau ingin mati? Fu Heng, dasar bodoh, aku mencintaimu. Hanya kau yang kucintai seumur hidup. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Aku tak percaya. Bersumpahlah. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Yue, tunggu aku. Aku akan menebus dosa. Aku akan segera mencarimu. Tunggu aku.